Baik, terima kasih untuk Bapak. Perkenalkan, nama saya San Mikael Sinambela dari Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas B Stambuk 2022. Di sini saya akan membahas mengenai rumpun keilmuan civics. Civics adalah kewarganegaraan. Civics itu dibagi menjadi 3, yakni ilmu hukum, politik, dan filsafat moral. Akar ilmu civics adalah ilmu politik. Secara akademik, ilmu politik merupakan akar keilmuan dari PKN, terutama mengambil porsi demokrasi politik dari ilmu politik. Tujuan civics ada 2, yakni yang pertama smart and good citizens, yang artinya pengembangan atau penciptaan masyarakat yang semakin pintar dan semakin berbudi. Yang kedua adalah desirable personal quality. Dan adapun rasionalisasi civics, yaitu yang pertama adalah pembangunan bangsa dan yang kedua adalah pemberdayaan warga negara. Stimulus civics dibagi menjadi 3, yakni politik kewarganegaraan, yang kedua citizens empowerment, dan yang ketiga adalah civil society. Adapun cakupan ilmu politik di dalam muatan civics. Ilmu politik berfokus pada demokrasi, yang dimana demokrasi ini dibagi menjadi 9 bagian, yakni yang pertama teori-teori tentang demokrasi politik, yang kedua konstitusi negara, yang ketiga sistem politik, yang keempat pemilu, yang kelima presiden, yang keenam lembaga yudikatif dan legislatif, yang ketujuh output dari sistem demokrasi politik, yang kedelapan kemakmuran ilmu dan pertahanan negara, dan yang kesembilan perubahan sosial. Nah, sekarang kita masuk ke presiden. Presiden memegang kekuasaan eksekutif pemerintah Indonesia dan merupakan panglima tertinggi nasional Indonesia. Menurut perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Presiden juga berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan berhak juga melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Saat ini, gaji pokok presiden sebesar 30,24 juta rupiah, tunjangan jabatan sekitar 32,50 juta, sehingga total gaji yang diterima presiden setiap bulan sebesar 62,74 juta rupiah. Sekarang kita masuk ke dalam pemilu. Pengertian pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jenis pemilu. Yang pertama, sistem pluralitas atau mayoritas, yang kedua sistem proporsional, yang ketiga sistem campuran. Adapun tujuan pemilu, yang pertama pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat, yang kedua pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik, yang ketiga pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional, dan yang keempat pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Sistem politik. Sistem politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan masyarakat. Adapun ciri umum sistem politik yaitu adanya unit yang membentuk sistem-sistem tersebut serta batasan dan juga pengaruhnya. Adanya keputusan-keputusan yang dibuat output dan proses pembuatan keputusan atau input proses. Macam-macam sistem politik yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik totaliter atau otoriter. Sistem politik jitu. Pertama, pemerintah yang bertanggung jawab. Yang kedua, DPR yang mewakili masyarakat yang dipilih dari pemilu. Yang ketiga, organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Yang keempat, pers atau media massa yang bebas menyatakan pendapat. Yang kelima, sistem pengadilan yang menjamin hak asasi setiap individu. Lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Mahkamah Agung, yaitu salah satu contohnya adalah mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dan undang-undang dasar. Yang ketiga adalah Komisi Yudisial, yaitu tujuannya adalah untuk mengawasi perilaku hakim. Adapun lembaga legislatif,
yakni adalah legislasi atau fungsi legislasi dilaksanakan untuk membentuk UUD bersama Presiden saja. Yang kedua, anggaran. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Dan yang ketiga adalah pengawasan, yaitu fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Baik, sekian penjelasan saya. Terima kasih.